Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dengan tema Bimba A I U E O interview kedua. Bagian A, pertanyaan mengenai kegiatan bermain baca-bacaan. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan bermain baca-bacaan memiliki arti segala sesuatu permainan yang berhubungan dalam menumbuhkan minat baca pada anak supaya anak senang membaca dengan menggunakan media atau modul yang sudah dikuasai oleh anak tersebut. Pertanyaan yang kedua, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan seperti membaca buku cerita, membaca cerpen, membaca komik yang ada di majalah Bimba, dan juga bisa dengan berbahasa Bimba. Pertanyaan yang ketiga, apa tujuan dan dari kegiatan bermain baca-bacaan, yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain modul baca Bimba. Pertanyaan yang keempat, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Dilakukan pada saat kegiatan inti seperti berdialog dan bercerita dengan anak. Pertanyaan yang kelima, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Yaitu agar menumbuhkan minat baca anak sejak usia dini dengan cara yang bertahap. Pertanyaan yang ketujuh, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Motivator harus mengevaluasi aspek afektif dan kognitif. Kalau afektif itu dilakukan setiap saat dan kognitif itu dilakukan setiap 10 menit sekali secara privat atau individu di luar dari jam pembelajaran berlangsung. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Yaitu dengan mengajak anak bercerita, berdialog, dan berdongeng, bisa dengan juga menggunakan media gambar. Pertanyaan yang kedelapan, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan berbaca-bacaan? Dampaknya si anak akan merasa bosan dan tidak semangat. Si anak akan menjadi generasi yang benci membaca. Pertanyaan bagian B selanjutnya mengenai teori jam bandul. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Teori jam bandul adalah teori prioritas di mana kegiatan utama yang menjadi prioritasnya adalah kegiatan bermain baca-bacaan. Teori bandul mempunyai kegiatan prioritas atau kegiatan utama yang lebih banyak dibandingkan dengan kegiatan selingannya. Contohnya, kegiatan yang berkaitan dengan membaca seperti bermain modul baca Bimba A I U E O, membaca buku cerita yang ada di majalah Bimba A I U E O juga bisa, atau kegiatan dengan berbahasa Bimba atau bermain verbal kata. Kegiatan selingannya seperti apa? Kegiatan selingannya seperti menulis, mewarnai, berhitung, atau menarik garis. Pertanyaan yang kedua, apa tujuan penerapan teori jam bandul? Tujuannya adalah agar si anak tetap semangat, ceria, dan tidak mudah bosan dalam melakukan kegiatan bermain sambil belajar di Bimba A I U E O, sehingga anak akan tumbuh minat baca dan minat belajarnya. Pertanyaan yang ketiga, kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Motivator menerapkan teori jam bandul ini bisa dilakukan sepanjang kegiatan bermain sambil belajar di Bimba A I U E O. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Caranya dengan mengajak si anak bermain baca-bacaan bersama, seperti berdialog atau bernyanyi lagu Cinta Ananda dulu, lalu ajak si anak bermain baca-bacaan. Pertanyaan yang kelima, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul, maka si anak akan merasa bosan dan kegiatan bermain dan belajarnya tidak akan berjalan menyenangkan bagi si anak. Pertanyaan yang keenam, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul?
dampak yang dirasakan oleh motivator sendiri, motivator tidak akan bahagia, yang berdampak pada sukses. Dan dampak pada anak, yaitu anak akan merasa tidak akan senang, dan anak tidak semangat. Terus si anak akan merasa cepat bosan, dan yang paling riskan adalah anak akan menjadi generasi benci dengan kegiatan membacanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.